ini seperti apa Pak dari Kemenko PMK sendiri untuk dalam penyaluran bansos? Karena banyak sekali masyarakat yang mengharapkan bansos pada masa PPKM saat ini. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan tentang strategi penanganan pandemi ini dan segala dampaknya yang sudah pernah saya sampaikan pada awal-awal pandemi ini muncul, COVID-19, yaitu saya sebut sebagai strategi Trisula itu. Jadi 3 ujung tombak. 3 ujung tombak itu apa? 3 ujung tombak itu, tombak yang pertama, yang itu berada di tengah. Ya, kalau Trisula itu biasanya yang tengah ini yang tombaknya paling gede, lincirnya yang paling besar. Itu adalah penanganan COVID-19. Penanganan COVID-19. Kemudian ujung tombak yang kiri itu adalah jaring pengaman sosial. Dan ujung tombak yang kanan adalah pemulihan ekonomi atau economic recovery. Jadi ujung tombak ini harus berjalan bersama, seiring dan kompak untuk menanggulangi masalah pandemi sekarang ini, gitu ya. Nah, kemudian pada awal-awal itu kita melihat trennya semakin bagus, semakin bagus. Dan waktu itu pemerintah dan kita semua membuat kesimpulan, nah ini kelihatannya pandemi akan bisa kita segera selesaikan dan kita harus bisa segera menuju ke arah pemulihan ekonomi. Nah, pada saat itu ujung tombaknya dipindah. Jadi satu sisi jaring pengaman sosial, yang kanan itu kesehatan, yang tengah adalah justru pemulihan ekonomi. Memang sekarang ini kita harus betul-betul bisa menjaga keserempakan 3 ujung tombak ini, antara jaring pengaman sosial, kemudian antara pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan. Dan sekarang sektor kesehatan di depan lagi, karena itu sekarang Kementerian Kesehatan, Pak Menkes betul-betul harus berada di depan karena harus segera menaklukkan wabah COVID-19 yang semakin berubah-ubah ini. Nah, tugas yang saya betul-betul yang diperintahkan Presiden memang terutama bagaimana mengawal jaring pengaman sosial ini betul-betul bisa menjaga terutama berkaitan dengan stabilitas, ya. Karena kita tahu bahwa masalah kesejahteraan sosial ini sangat sensitif, ya. Bisa menimbulkan gejolak-gejolak yang tidak kita inginkan kalau kita gagal untuk mengelolanya. Nah, bagaimana cara menangani atau mengelola jaring pengaman sosial ini? Terutama tentu saja adalah berupa bantuan-bantuan sosial. Di samping bantuan-bantuan sosial juga ada insentif, baik insentif untuk pelaku usaha, ya, dan juga insentif untuk gaji, ya, insentif untuk gaji. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah bansos ini. Nah, bansos itu kan ada berlapis-lapis. Banyak orang yang mengkritik bansosnya ini terlalu banyak versi, gitu ya. Justru dengan banyak versi itu memang targetnya berbeda, gitu. Kalau targetnya satu, ya kenapa dibikin banyak versi, gitu ya. Nah, bansos ini, ya, ada bansos yang memang sudah ada sejak sebelum COVID, ya, sebelum wabah. Artinya apa? Bansos ini baik ada wabah atau tidak ada. Sasaran siapa? Sasarannya adalah penduduk termiskin, terutama miskin ekstrim, atau kalau istilah akademiknya sebetulnya miskin absolut. Miskin absolut itu adalah orang miskin dibanding apapun dia tetap miskin, gitu ya. Beda dengan miskin relatif. Orang miskin relatif di suatu tempat mungkin ketika dia dipindah dibanding dengan yang miskin di tempat lain, dia ternyata paling kaya, gitu ya. Itu namanya miskin relatif. Tapi kalau namanya miskin absolut itu dibanding dengan apa saja ya dia tetap miskin. Itu namanya miskin absolut. Nah, ini sasarannya adalah yang dijadikan sasaran bansos yang reguler tadi. Apa itu bansos reguler? Yaitu pertama PKH. PKH itu program keluarga harapan, yang itu target skemanya adalah berdasarkan kepada komposisi keluarga. Jadi keluarga yang menerima manfaat, ya diberi KPM, gitu. Walaupun istilahnya sebetulnya nggak perlu terlalu banyak istilah, kita jadi pusing, ya. Jadi keluarga yang miskin absolut atau miskin ekstrim ini itu sudah mendapatkan jaminan dia akan menerima PKH sesuai dengan komposisi keluarga. Apa itu? Kalau dia punya keluarga difabel,
atau lansia, ada dananya. Kalau keluarga itu punya anak yang masih sekolah, ada dananya. Bahkan sekarang ini ada tambahan, kalau dia punya anak kecil stunting, ada dananya di situ. Kalau ada di situ ada yang kena TB, keluarganya TB, ada. Jadi ada jumlahnya bisa beda-beda satu keluarga itu. Ini PKH. Kemudian Presiden Pak Jokowi menambahkan lagi namanya kartu sembako. Kartu sembako atau yang sebetulnya istilah kerennya BPNT, bantuan pangan non tunai, tapi sebetulnya lebih mudah disebut kartu sembako. Kartu sembako ini diberikan untuk memperkuat atau untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Makanya disebut sembako. Sembako ini bisa diberikan kepada penerima PKH. Penerima PKH juga bisa mendapatkan sembako kalau memang membutuhkan. Kenapa? Misalnya apa? Misalnya karena jumlah penduduknya, anggota keluarganya sudah semakin berkurang, tadi itu tidak ada yang sekolah, maka dia juga terima sedikit. Karena sedikit maka dia butuh dibantu dengan kebutuhan pokok tadi itu. Di samping yang di luar itu, jadi orang miskin yang di luar penerima PKH juga bisa mendapatkan bantuan pangan non tunai ini. Total semuanya itu 20 jutaan. 20 juta keluarga yang dapatnya. PKH dan BPNT-nya, PKH itu 10 juta, kemudian yang terima BPNT ini sekitar 20 juta. Nah, selama COVID-19 ini digelontorkan juga bansos, yaitu apa? BST namanya, bantuan sosial tunai, yang diberikan dalam bentuk cash kepada nomor-nomor rekening keluarga penerima manfaat, dan untuk wilayah tertentu diantar PT POS. Ya. Kemudian kalau masih, dan ini basisnya DTKS ya, jadi data kesejahteraan sosial, itunya data orang miskin lah begitu. Nah, kalau ada orang yang belum mendapatkan bansos karena dia tidak berada di dalam DTKS, gimana caranya? Masih ada, yaitu diberi bantuan melalui dana desa, namanya BLT dana desa. Jadi BLT dana desa ini sangat fleksibel. Jadi pokoknya siapapun yang sebetulnya secara teoritik, secara teknis, siapapun orang yang terdampak COVID-19, yang miskin dadaan atau yang tiba-tiba menjadi miskin atau tidak punya apa-apa gara-gara PHK, gara-gara dirumahkan, atau gara-gara bisnisnya terutama untuk usaha kecil dan mikro yang bangkrut gitu ya, itu bisa mendapatkan bantuan bansos dari BLT dana desa ini. Dia tidak tercatat di data miskin gitu, tapi dia miskin tiba-tiba, miskin dadaan atau miskin kagetan istilahnya Pak Presiden, itu bisa mendapatkan BLT dana desa. Lah kalau yang di kota bukan desa tapi kelurahan gimana? Bisa didapatkan dari dana pemerintahan kota melalui APBD pemerintah kota. Ya. Itu jadi sebetulnya sudah ideal. Nah, Presiden juga masih masih menganggap ini masih dimungkinkan ada yang belum terjangkau. Maka kemudian Presiden juga memerintahkan dalam PPKM ini itu TNI Polri juga bisa membawa sembako. Baik. Jadi ketika turun ke lapangan, ini kan sebetulnya perang kan sebetulnya COVID ini perang dengan musuh yang tidak terlihat. Maka tentara polisi juga diminta untuk turun, tapi turun ke lapangan tidak membawa senjata laras panjang, bawanya sembako untuk membantu mereka yang betul-betul membutuhkan.